Perkenalkan, nama saya Aisyah Kalistiana dari SMP IP Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan membagikan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di sekolah dan juga penerapan budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu SMP IP Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Saudara Aika, yaitu calon guru penggerak. Itu memang salah satu program dari CGP adanya diseminasi dari pelatihan-pelatihan ataupun seminar atau workshop yang telah diikuti, seperti itu. Yang kedua, nanti ada pembuatan antologi seperti itu ya, nanti juga akan dipandu seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan nanti ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita buka dengan rapat bersama sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Konsultan MPD, kemudian wakil murid guru menjadi Solihah, dan juga Bapak Wakil Kesiswaan Pak Yudi Muhammad, dan juga rekan-rekan saya sekalian, Asatiza, SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Masih pada semangat? Semangat ya. Mohon maaf menyita waktunya. Ini merupakan hasil pembelajaran saya selama di guru penggerak. Jadi ini merupakan aksi nyata saya. Insya Allah akan direkam selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, Asatiz. Insya Allah apa yang saya pelajari di guru penggerak akan diimbaskan kepada Asatiz, gitu ya. Diambil baik nilai positifnya, dibuang jauh-jauh hal yang buruknya ya, Asatiz. Oke, untuk yang pertama, ini perkenalan dulu. Mungkin Mas Asatiz sudah kenal saya. Saya Ayu. Di guru penggerak saya dikenal sebagai Ayu, ya, Ayu Kalistiana. Kemudian ada pengajar praktik, kuliah, dan fasilitator saya, Bu Ari. Ya. Kemudian ini ada kesepakatan kelas yang akan kita alami selama kurang lebih kita diskusi nanti di sini. Ada di sini, Asatiz bisa lihat apakah Asatiz setuju atau ada yang ingin ditambahkan? Waktu tadi udah ya, hanya ada teknis. Aktif dalam diskusi ya Asatiz, kemudian menghargai pendapat, walaupun pendapatnya terlalu bagus atau bagaimana, selalu menghargai, kemudian tidak mencela, gitu ya, Mario. Tidak mencela ya, kemudian nantikan keluar. Ya, makanan minum dipersilakan, semoga nanti diambil kamarnya nanti ada. Kemudian diharapkan mode silent ya. Apakah Asatiz setuju? Setuju. Kemudian tujuannya di sini materi pada modul 1 adalah budaya positif sekolah. Jadi insya Allah akan menyamakan perspektif Asatiz dan saya terhadap budaya positif di lingkungan kita, gitu ya, terkait kita guru dan juga murid. Saya mengirim murid ini. Kemudian memahami peran guru dalam membangun budaya positif. Aktivitasnya cukup banyak ya, tapi nanti akan saya singkat. Ada 5 kayak kelas, hukum, konferensi, dan institusi yang ada di depan ini. Saya cepat. Nah, ini ada speaking yang udah tahu sudah ya. Jangan. Nah, ini speaking nanti saya kasih deh sesuatu, tapi nggak dibawa nanti saya catat aja. Dana talang dulu. Dana talang. Nanti ya, saya catat aja insya Allah namanya. Oke, speakingnya ini ya, ada 28 tambah 32 sama dengan 1. Mungkin ada argumentasi kan. Kemudian 3 tambah 4 sama dengan 1. Dan 5 tambah 7 sama dengan 1. Setuju? Sepakat Asatiz? Sepakat. Enggak, boleh enggak? Apa boleh? Kenapa? Enggak ya? Oke, bisa. Betul. Kenapa? Coba ada matematika di sini. Saya bukan matematika, bisa jawab.
28 sama 32 sama dengan 1. Sama dengannya 1. 34 sama dengan 1. Dengannya 1. Oh, ikuti sama dengannya 1. Sama dengannya 1. Oke, sudah ya. Ada lagi? Boleh. Nah, yang itu pas itu udah ya, Pak Pinda, Pak Herman. Itu udah diskualifikasi. Ada. Hadiahnya umroh. Udah, cukup. Hadiahnya umroh. Oke. Setuju nggak? Kalau, oh ya, boleh yang pas itu ikutan siapa? Pak Imam. Pak Herul, gimana Pak Herul? Kenapa ini 1? Masih ingat ya? Wah, coba nanti 28 tambah 32 berapa? Mohon maaf, ini jadi guru matematika dulu. 60 menit sama dengan jadi 7, 4, 3 tambah 4. Tapi nggak ada jamnya itu. Ya, jamnya dalam benang asal. Kemudian 3 tambah 4, 7 kan? 7 hari, dari itu sama dengan? Ya, 1 minggu ada 7 hari. 5 tambah 7? Apa kira-kira? Ya, 7 sekarang? Ya, tetap ya. Oh, harus ada satuannya. Nah, untuk guru bahasa Indonesia itu katanya harus ada satuannya. Ini yang sedikit saja ya, Fatin. Ketika kita memiliki yang sama ya, kita masing-masing memiliki perspektif berbeda-beda. Nah, jadi tujuan kita adalah murid gitu ya. Di sini tujuan kita murid. Walaupun kita punya pikiran berbeda, tapi yang menyatukan kita adalah misi sekolah. Jadi, mari bersama-sama ciptakan budaya positif di sekolah. Ice breathing aja ya. Matematika maaf. Oke. Yang pertama itu terkait keyakinan kelas. Asatid, apakah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Peraturan kelas. Pernah nggak? Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau tidak? Belum tahu ya? Coba dulu ya. Raise your hand. Angkat tangannya. Menurut Asatid kalau itu benar. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sama. Benar. Sisanya berarti salah. Salah ya. Nggak tahu ya. Oke, jawabannya benar. Salah. Salah. Benar-benar salah. Jawabannya salah sih. Nah, di sini ada beberapa asatid yang biasanya di kontrak pembelajaran di pertama itu, walaupun belum mapel ataupun yang bukan wali kelas, itu biasanya membuat peraturan ya, peraturan kelas dilarang apa? Mengganggu orang lain, kemudian harus tepat waktu, terus apa? Dilarang menggunakan keluar ya, ini sebagai peraturan yang umum saja. Nah, itu merupakan peraturan kelas dan biasanya asatid menggunakan kata-kata yang biasanya bernada dilarang ke kamar mandi terus misalkan dilarang berisik. Nah, kita ganti menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, karena dengan menggunakan kalimat positif itu bisa jadi sebuah doa. Nah, mudah-mudahan nanti untuk keyakinan kelas asatid ketika di awal pembelajaran maupun di sampai akhir pembelajaran itu diharapkan menggunakan kalimat-kalimat positif sebagai doa, gitu ya. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu adalah nilai dari peraturan itu sendiri. Apa sih yang diyakini bersama apa? Nah, kalau kembalikan buku berarti sebagai nilai apa? Tanggung jawab dari siswa kan berarti tanggung jawab kembalikan buku pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, sampai seterusnya seperti ini. Oke. Nggak ada asistennya. Nggak ada. Oke, di sini ada apa nilai kebaikan atau keyakinan yang diangkat. Nah, biasanya saya mode interaktif, jadi asatid sebuah HP kan? Bawa ya? Bawa. Ya, kita main quiz dulu ya. Nama Jin. Retro boleh? Quiz dulu, hanya udah kok 4 soal, 4 sampai 5 soal. Ini tidak bisa apa?
Apanya? Ustazah. Mana? Itu dulu. Udah di set? Udah. Belum ada nih. Pakai nama nickname boleh ya? Boleh. Gelar mau dipakai mangga ya. Gelar S3 aja mau dipakai mangga. Oke, Pak Mitra, Bu Ayu. Pak Mitra ini kenapa ada durinya? Ada durinya. Oke, mudah ya. Ini terkait keyakinan. 55. 13, ayo ada 33 nih, Ope. Siapa? Siapa nih? 55 belum gelap, 23. Iya. Iya, diantum kan itu. Nulis silakan. Sudah, sakit? Belum. Jangan nulis. Ya, minimal saja berarti 30 Gol, ayo. Ada lagi? Taruh. Berapa? 55. 23. Gabung. 20, ya. Belum. Ayo, Pak. Tidak ada lain. Sinyalnya ya? Pakaian saya boleh? Ini saya Tadi yang tuh. Udah, bertiga nih. Udah? Belum. Ada belum? Ya, siap. Kalau lagi Semut ya. Ayo. Udah terkoneksi. Imsau. Jadi ingat imsak. Hamba Allah, Masya Allah, siapa itu? Bisa gabung. Bambang Fitri. Pak Yudi Pak bisa? Udah, kamu boleh ya? Ada. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, deg-degan? Saya deg-degan. Oh, ini rumahan. Iya. Ada di situnya. Jawabnya di situnya. Ini muter-muter doang di sini, Bang. Ini yang mana? Pilih. Ya, arti terserah. Itu. Ada sebagai protek nanti. Jadi mengumpul siapa ini? Ini bagian. Diklik-klik aja, ini merupakan fitur terbaru dari promo. Iya. Ini pertanyaannya udah ada yang benar 6, benar 4, benar 5. Oh, belum ada yang salah sih. Ya Allah. Ini mah nggak cocok. Memukul berian, memukul siapa? Ya, nilainya kurang. Ikatan Pak Bayu. Dicari sama Mawan. Ada cuma satu soal? Udah? Oh, udah ngambil poin orang ya? Bisa ngambil poin orang. Mama Alif, Butet siapa Butet? Kamila, itu lagi. Wafida. Ayo. Bisa Raditya. Oh, gitu. Ini fitur baru pilih, jadi antara kita main ini di kelas. Paham ya? Nanti di akhir. Ya. Oh, satu lagi, ayo. Ada yang salah nggak? Ada di sini. Lawan, siapa lawan? Mawardi. Jawaban jujur.
Enggak persiapan guys. Oke, untuk yang teratas, congratulations Nabila, Waini dan Bung Kamila. Nanti lagi ya. Oh itu diambil orang ya? Hadiah. Oh iya diambil orang. Nama pada ini ada status. Saya ngambil bolehnya Pak Pul. Tapi dia banget ada yang bilang kasusnya. Nggak dalam hati. Bagaimana kalau kita Kumpul beneran. lagi nanti ya. Oke. Jadi kurang lebih Asafin tahu ya bagaimana keyakinan kelas dari perbedaan saya belajar kelas kelas. Nah seperti itu Asafin nanti bisa dibuat di awal pembelajaran. Nah kemarin saya karena ada juga buat keyakinan kelas. Kalau saya jadi anak-anak membuat kalimat anak-anak dikasih post-it terus anak-anak membuat satu keyakinan kelas yang anak-anak nanti akan saya tempelkan di sini. Nah nanti sama kita biasanya keyakinan kelas itu jumlahnya 7 sampai 10 dan biasanya kata-katanya juga umum. Diingat sampai akhir pembelajaran nanti anak tuh ingat, oh iya aku sama ustazah ini tuh harus kayak gini nih, aku sama ustazah ini tuh harus bersikap baik nih, harus say bad word nih, kayak gitu. Jadi yang gampang diingat ya Satif, ini aksi nyata, keyakinan. Kurang lebih kita isi dulu ya. Nah ini untuk gambaran secara lengkapnya nanti saya akan tunjukkan di hidup. Intinya keyakinan kelas ini adalah pernyataan yang universal yang nggak mudah diingat gitu ya, yang mudah diingat. Tadi kan Asafnya sudah bisa membedakan nilai-nilainya seperti apa, peraturan kasar bagaimana. Lanjut. Nah sekarang apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas, gimana cara kita untuk menghadapinya? Nah biasanya kan ada yang berbentuk hukuman, konsekuensi, dan jarang restitusi. Nah di sini biasanya saya pun bercermin pada diri saya menggunakan konsekuensi karena saya tidak suka dengan hal-hal yang berbau hukuman. Nah di sini ada hukuman itu nantinya anak akan tersakiti. Setuju nggak Satin? Kalau kita dikasih hukuman sama atasan, misalkan sultan kasih kita hukuman, kita akan sakit hati nggak? Atau sakit ya? Salah. Gak dihukum aja sakit, Miss. Gak dihukum sakit itu patut dipertanyakan. Terus murid akan membenci peraturan. Biasanya murid lebih condong akan membenci peraturan yang ada gitu. Nanti mulai lagi. Nah kalau konsekuensi biasanya saya konsekuensi gitu ya. Sesuatu harus terjadi, murid akan dibuat tidak nyaman. Biasanya tidak nyaman kan dengan peraturan yang ada. Penguatan berjangka pendek, murid akan baiknya murid akan menghormati peraturan. Ya, tapi tidak secara jangka panjang, hanya jangka pendek saja. Nah, ada lagi yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Pas itu teman saya bilangnya bukan restitusi, bukan salah, prostitusi. Nah, jangan ya. Nah, bahaya. Nah, hati-hati ya tadi. Ini adalah restitusi. Di sini ada pendekatan yang mempromosikan tanggung jawab pertobatan si anak dan perbaikan. Jadi nanti kita ke anak itu menawarkan solusi. Dia yang membuat solusinya bukan kita, tapi si anak. Nah, dari nanti kita ada materinya tersendiri. Anak, bagaimana berbuat salah itu baik, berbuat salah itu hal yang wajar. Nah, nanti kita kamu punya alasan kan untuk melakukan hal tersebut, lalu bagaimana solusinya? Jadi kita nanya ke anak yang mau memecahkan masalahnya, bukan kita, tapi kita mengarahkan si anak tersebut untuk memecahkan masalahnya. Itu adalah bagian dari restitusi.
Jadi diharapkan kita guru menggunakan restitusi tadi. Bukan oke. Nah, sekarang ini mah ini aja, pakai ini aja. Bawa pensil nggak? Enggak. Pinjam aja lah. Atau yang dijawab aja. Ini konsep mencatat 10 saya akan selamat konsekuensi atau itu ya tadi. Jawab aja. Tulisannya. Hukuman istri konsekuensi atau Restorasi, nah itu. Bagi Ustaz. Dan yang ada aja. Nih, menurut Asani, ini hanya hukuman dan konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu konsekuensi atau hukuman. Ya, itu hukuman itu. Gak apa-apa kalau itu ya, hanya sebagai pandangan kita sudah mau tahu perbedaan hukuman sama Satu jawaban nih. enggak, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, bahaya. Itu 3. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ke sekolah, sorry. Di sekolah boleh. Hukuman atau konsekuensi? Next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pas zamannya COVID. Jadi gantinya ketika anak tidak pakai masker, gantinya push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya boleh K, konsekuensi K, hukuman kalau masih sulit ya. Saya juga biasanya gitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk mengenakan sepatu seharian yang kayak kita gitu. Kan kita dilepas tuh. Dia mah pakai. Nah itu kan dia ada sanksi sosialnya ke teman-temannya. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOA. Konsekuensi semua ini. Hukuman. Coba cek ya. Yuk. Ya. Nah, saya solusi 1. Rata-rata dengan semua ya, kecuali ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOA. Karena itu pembelajaran PJOA biasanya kan ada hal-hal yang kayak misalkan pemanasan dan lain sebagainya. Kecuali hal ini, ada yang lari ini ya. Ini kan nggak ada sangkut pautnya. Misalkan saya guru bahasa Inggris, nyuruh anak keliling 2 kali kan nggak ada keyakinan kelas yang saya buat gitu ya. Nah, sampai sini untuk yang konsekuensi dan restitusi diharapkan nanti itu adalah menggunakan restitusi ya. Salah semua. Oh, maksudnya apa? Oke. Nah, kenapa sih anak-anak kita itu melanggar hal-hal tersebut gitu ya? Ini masuk di karena mereka ada satu kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi. Ini tadi juga saya konsul Pak Mirza, kalau bukan ada di ada Pak Mirza ya, masalah pelajaran tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi itu kita tuh harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar murid kita. Apakah itu? Sini ada apa tadi? Kekuasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan. Ini saya ada video, saya pakai gantung.
India lagi, Miss. Oh iya, oh nanti kita lanjutannya. Ya videonya. Ini ya. India. Maaf ya tidak pakai Iya, sedang berupaya mengulasnya. Mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia sedang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek rekan temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. sama seperti kita, mereka juga bisa salah. Kadang kita nggak sadar ya, itu juga cerita saya gitu. Kadang ada terlambat gitu, atau misalkan ada yang nggak bawa buku gitu ya. Kadang kan langsung kita menghatinya tanpa kita tahu alasannya apa. Oh ternyata ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi gitu di rumahnya. Nah, kita coba gitu, apalagi ini teman-teman kualat gitu ya, coba untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing. Walaupun sulit, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya tadi. Walaupun berat ya, intinya tadi kita sama-sama manusia. Nanti ya videonya. Tadi ada 5. Nah, satu tadi apa aja tadi? Angkat ya, tangan. Sorry. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kebutuhan hidup, bertahan hidup. Oke ini ya, mudah-mudahan dari sini Asatis nanti, oh iya ternyata kebutuhan ini yang dia tidak ada gitu. Nanti mudah-mudahan belajar untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sekarang tadi bagaimana ketika anak salah, bagaimana posisi kita sebagai guru? Ya, nah ini ada video. Kemungkinan ini bukannya Pak Hinda, karena guru BK. Nih ada temennya Pak Hinda sama satu murid. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Pasti kamu tidak pergi sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi. Coba ini posisi Asatis yang mana? Oke. Wah, ayo ini. Mas Anci ya? Sini kamu, ikut BK. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembantu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikik. Guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Kamu suka ya pengen ditegur bapak kepala sekolah? Sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa, coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan begini. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ada nggak berarti gitu? Udah lapan sama lu. Kebanyakan pasti dulu. Naren! Naren di mana? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ya? Selamat pagi ya sayang. Ada yang kayak gitu. Saya membutuhkan Apa ya, Bu? Masa begitu ya? Tadi paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang. Ya sudah sana. Nanti lain kali lari santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bukan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan
memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyendal alarm saya. Baik, kalau kalian sudah menyendal alarm, kalau ada orang yang kira-kira bisa lakukan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Keluar dari posisi ini karena murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tapi walaupun pada kenyataannya ada saja memang yang ini ya, yang jawabannya tuh liar gitu ya. Maka dari itu sebenarnya pintar-pintarnya kita mengarahkan atau menarasikan menarasikan hal tersebut gitu. Jadi ada lima posisi kontrol. Yang pertama pemukul, kedua membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira ada yang pernah menjadi pemukul? Jujur saya pernah menjadi pemukul ketika saya pertama kali mengajar gitu ya. 2 tahunan lah berarti ya di sekolah yang lama. Membuat orang merasa bersalah? Ada nggak? Pernah juga. Pernah. Teman, sering teman gitu ya. Tapi ya itu tadi dampaknya itu anak jadi ketergantungan gitu guru tersebut aja. Makanya ini perlu sinergi. Memantau karena ada konsekuensi aturan sekolah, jadi mengacunya kepada konsekuensi yang baik. Manajer ini yang sulit gitu dan masih berusaha bagaimana bisa bagaimana bisa membuat murid kita itu dapat memecahkan masalah gitu ya, mengarahkan supaya masalahnya terselesaikan. Jangan sampai ketika kita nulis, oh kamu terlambat lagi, tapi nggak terselesaikan masalahnya dia kan, masih dengan terlambatnya karena bapaknya di saya ada dulu di Halim siapa tuh Salsabila Nadifa ya, bapaknya katanya bapaknya itu telat bangunnya dan lain sebagainya. Nah dulu kan masih saya catat poin, sistem poin dan sampai kelas 3. Iya ternyata kan udah selesai kan sampai kelas 3, ternyata masalahnya belum terpecahkan gitu. Apakah kita mungkin menghadirkan orang tuanya untuk menyelesaikan masalahnya dulu kan? Sit up sampai sadar. Sampai sadar. Ini ada kasus menurut Asafin ini apa? Posisi kontrol yang berapa? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera bukan sepatumu kalau tidak mengenakan warna sepatu yang sesuai. Apa? Setuju ya? Posisi pembuku. Posisi dong, posisi Iya. Nah nanti berarti nah indikatornya menggunakan hukuman verbal, ada suara tinggi, ruang hati, gitu ya. Nah kita dari peluang sih. dari apa Mas? Peluang. Tadi bagaimana kita bisa sampai posisi manajer satu lagi? Nah, bagaimana kita harus menggunakan segitiga retribusi. Caranya kayak tadi itu Asatis. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita ajak narasi. Berbuat salah itu nggak apa-apa nah, tapi dan namun sebaiknya bla bla bla. Miss juga pernah membuat kesalahan seperti itu, gitu ya. Terus tanyakan alasannya, kenapa kamu berbuat seperti itu, gitu. Setelah menstabilkan identitas, kita ajak anak tadi kita mengakui kesalahan itu tidak apa-apa, tapi bla bla bla.
Terus validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Nah, alasannya apa? Kita pengen tahu. Kemudian yang terakhir, tanyakan yang keyakinan tadi, nilai apa yang kita percaya dari keyakinan yang kita buat pertama tadi. Nah, berdasarkan keyakinan setelah kita sepakati atau berdasarkan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati, apakah kamu masih mengingatnya? Nah, seperti itu baru kita bisa di posisi manajer. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk berada di posisi manajer walaupun itu sulit. Nah, saya pun sekarang sedang mengaplikasikannya walaupun memang intinya sulit. Kadang anak kita kan dari sisi etika ya, saya akui dari sisi etika gitu. Bagaimana saya inginnya, apalagi di kelas nggak bawa buku aja tidak ada merasa bersalah gitu. Nah ini yang lagi mikir nih, bagaimana kita guru bisa mengubah mindsetnya dan bisa terpecahkan masalahnya gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru dalam posisi manajer. Setuju nggak tadi? Walaupun sulit ya. Oke, sudah di penghujung acara, kita main quiz lagi. Terakhir. Oh, tidak jelek. Atau karakternya jelek ya? Jalannya salah. Belum ini. Ada beda. Itu babak buat kemana ya? Yang berikutnya ya. Babak buat siapa? Yang tadi tetap yang tadi ini. Oh beda lagi. Oh ini. Namanya mesin. Tadi siapa sih yang ini? Oh udah besok ya. Dapat tadi. Boleh, bisa. Oh, bisa loh. Kalau kita minggu hari ini sama pasti dalam hari tadi pertama. Boleh, itu voting miss kan miss? Apa itu? Yang saya kirim di ini. Nah ini lagi ya. Belum kan ya? Tapi belum tadi. Ya masih muter. Ini tergantung ini ya, kota ya. Itu kali kota sendiri. Itu tuh pakaian saya Motoreno. Kodenya 111 tadi. Pakai pinjam sendiri pakai Motoreno. Nah, Berarti kan ya? Bisa nggak? Bisa. Belum. Pakai masuknya. Oh iya. enak memang tutup. Iya, sama tutup. Predator ulu. Selalu salah. Ini pasti guru ya. Ada pemuda senja, pemudi senjata kan? Tuh ada pemuda senja ini. Apa Yuslo? Sekarang bunyi pinjam. Penting nih. Pak Sultan kayaknya. Udah nggak bisa lagi. Penting Pak Sultan. Ya nggak? Udah botol. Penting ya. Kalau garis keras, privat selalu pinjam. Luar biasa. Ini kopi. Itu nama printer ya? Ya. Dua tiga. Nama FPA itu nama printer. Ada yang belum? Udah? Udah? Oke, kita mulai ya. Mulai. Aduh. Mira.
Apa itu? Tadinya mau pakai mode kertas. Ya, kalau jadi kertas. Balik. Ya, klik yang mana? Aku mau protek atau? Ya, Iya, Bang. siapa belum tentu yang ini di sini jadi juara. Keadilan ya. Dalam. Bonus 1.000. Tadi yang ini ya? Tapi ada yang jawab benar. Yang benar kan aku udah tahu jawabannya. Karena kan kalau masih jawab itu bisa jawab 2 kali. Iya. Bisa. Bener sih kemarin helm saat dari motor adil buat kepala. Bener ya? Ada nulis sih, biar adil ya.
menempatkan helm pada tempatnya kan ada lagi. Malah selalu ini mah. Ini ya, nama ini ya. Tahu terlalu. Udah semua? Udah ya? Ada remedial kan Bu? Nanti tentang remedial kan? Ketahuan sih nantinya di sini apa ya? Bawah 22. Udah semua? Bikin apa? Udah? Nanti ada keperluan nanti saya kirain saya nanti untuk yang ini posisinya nanti akan saya main ya. Yang ketiga, itu. Masa di sana. Nanti itu sini. Mudah-mudahan Portgame juara ya. Oke, tiba di penghujung acara nanti. Oke, untuk terakhir ini. Oke, untuk kelima agenda aktivitas tadi, tentunya perlu sinergitas dari semuanya ya, nggak bisa kalau saya doang, nggak bisa pembagi doang, ini nggak bisa Mario doang atau Asatis sendiri gitu ya. Kita sama-sama mari mewujudkan budaya positif sekolah di sekolah kita Oke, untuk di akhir pembelajaran biasanya kami mengadakan refleksi pembelajaran seperti halnya Asatis di kelas bersama anak-anak mengadakan refleksi pembelajaran di kelas anak-anak bersama masing-masing gitu ya. Nah, untuk refleksinya saya bagikan post-it kepada Asatis, silakan tulis satu kalimat ataupun satu kata gitu ya terkait apa yang Asatis pelajari hari ini. Gitu ya. Apa yang Asatis pelajari? Satu kata boleh keyakinan kelas atau saya hari ini mempelajari ini gitu ya. Boleh kayak restitusi doang, boleh di situ boleh atau satu kalimat. Hari ini saya mempelajari yang bukan kelas, bla bla bla, budaya positif. Maka, what did you learn from Shidi? Indonesia nanti. Boleh Indonesia. Apa yang Asatis pelajari? Nanti apabila sudah, silakan Asatis tempelan untuk yang Iwan di sebelah sini, Awan di sebelah sini. Nanti kita lihat apa sih yang telah kita pelajari hari ini. Ya, satu kalimat boleh. Satu kalimat aja ya. Yang ini, ya. Boleh tanya. Gak boleh nyontek katanya. Ditempelin nak? Ditempelin. Ditutup. Ibu sini dong. Limpah sayang selalu. Limpah selalu dia selamanya. Happy 2010 tuh kayak gitu tuh. Happy 2010. Tapi nama FB-nya Limpah selalu sayang. Enggak, bukan lah. Soalnya
Pas SMP TK ayu cuek. Dulu ada ikut Biasanya apa itu? Dari Indonesia, Miss. di Indonesia. Iya. Ayo Burning Blade. Bikinnya agak lain-lain. Ini pembelajaran kenapa jadi S8 ini? Kenapa ya Bu? Kurang nasi ini kebuli aja. Kayaknya bebas sampah apa-apa. Di luar deh, saya sebutnya hal yang unik. Di luar prediksi BMKG, hal baru yang saya pelajari katanya. Nah itu, Oke, di sini ada beberapa hal yang sudah saya pelajari. Di sini saya simpulkan saja ya. Yang pertama itu adalah murid adalah manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia diharapkan dapat manusia ya. Baik walaupun kita nanti sebagai atasan kita kan atasan sebagai murid kita ya. Jadi setuju yang saat ini walaupun itu berat sekali. Pengalaman yang berat gitu. Mudah-mudahan nanti dapat memanusiakan manusia itu tadi murid-murid kita ya. Sama satu lagi kalau kita berpikirnya ringan, betul. kalau kita berpikirnya Setuju. Sekali. Nah, jadi kita Ini pemateri yang kedua. Kemudian tadi kan kita murid adalah manusia. Nah, bagaimana kita dapat menuntun murid tapi bukan menuntut murid. Nah, itu yang saya pelajari di modul 1.1 ya. Jadi yang tadi belajar dari sekarang diharapkan untuk menuntun murid lain sama-sama gitu ya. Murid ini menjadi apa nih nantinya? Kemudian cara menanggulangi murid, Nah, mungkin ke depannya Berarti murid sampai ingat bencana. murid adalah bencana ya. Siapapun itu gunanya tidak apa-apa, karena beberapa guru pun menyadari bahwasannya murid adalah bencana. Nanti Sebenarnya dalam Al-Quran ada anak yang menjadi ujian. apalagi nanti ya di PP yang baru ya Bu ya, ada kita akan diuji lagi anak diuji dengan Bani dan Banaknya. banyak dan benar. Kemudian untuk yang awal itu siswa yang memiliki karakter unik. Karakter unik, jadi kita harus lebih upgrade diri lagi untuk menanganinya itu. Oke, sekarang terakhiran harapan Asatid dari adanya ini, dan apakah Asatid mau mengaplikasikannya di sekolah itu dengan kenangan-kenangannya atau bagaimana? Iwan satu, Awan satu. Ya, ada? Berarti. Ya, berikan itu Pak. Biar masuk ke kamera. Biar masuk kamera kan. Ini live sudah itu. Benar. Live. Betul. Sini aja, sini. Dulu ya. Iklan dulu. Mas Dani mana Mas Dani? Mas Dani. Awan saya mewakili semuanya ya. Saya Bani. Ya, nama
nama saya Bina Bagaimana. Saya dari unit SMP. Kebetulan terima kasih untuk Miss Dwi. Kita beberapa materi mengenai budaya positif ya, budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah saya mendapatkan, dan mungkin teman-teman juga mendapatkan ilmu yang baru tentang tadi ya, menghilangkan konsekuensi. Ternyata luar biasa ya. Selama ini saya dan teman-teman juga kebanyakan saya ikut jadi lebih baik kita memberikan konsekuensi ya, salah satunya adalah tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab. Kita itu pembelajaran sekarang dan insya Allah manfaatnya di kedepannya gitu ya. Mereka belajar bertanggung jawab dari sekarang. Insya Allah di masa depannya mereka juga akan lebih bertanggung jawab yang lebih besar, intinya seperti itu. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pensil. Oke, alatnya boleh mix dulu ya atau hadiahnya Tadi yang BNPT ini bisa nggak? BNPT. BMKG tadi sudah BMKG itu buat aku. Sudah rumah angkat tangan tadi. Bulanda menanggulangi. Konsekuensi menanggulangi. Ya, nama saya Nanda asal dari mana? Asal dari harapannya aku ngomong aktivitas. Oh iya. harapannya sebelumnya terima kasih Miss Aika karena dari ilmu yang sudah di-share ini sangat mencerahkan. Masya Allah. Kalau dari Susana sebelumnya kan masih trial and error gitu, caranya gimana ya untuk menanggulangi anak yang spesial ini gitu. Nah jadi alhamdulillah gitu dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi kayak terbuka gitu wawasannya, pengetahuannya untuk bisa nanti mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan untuk mengatasi. Pasti kan ada aja anak-anak yang spesial nanti gitu kan di jadi bisa mengatasinya tuh dengan lebih baik lah karena sudah tahu ilmu. Kasih hadiah umroh kan? Udah tuntas siap jadi walas adil. Ada dulu datang sih, ada dulu datang sih. Aduh. Alhamdulillah bisa jalan lagi bro. ya. Terima kasih tadi feedbacknya juga, waktunya terima kasih Asadis. Mudah-mudahan kita dapat sinergi bersama ya, berkolaborasi bersama dalam membentuk budaya positif di sekolah kita ya, walaupun nanti tadi di mana atau apapun kita tetap satu. SMPT Al-Irsyad Islamiyah Karawang. SMPT Al-Irsyad Islamiyah Karawang. Guru terbaik. Guru terbaik. Tantangan yang saya hadapi ketika pelaksanaan pembuatan aksi nyata modul 1.4 yaitu tantangannya adalah waktu. Dari tantangan yang saya hadapi yaitu berkolaborasi, mengkomunikasikan kepada pemangku amanah terkait jadwal atau penjadwalan ulang
kegiatan diseminasi bersama guru SMP IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Hasil dari solusi tersebut adalah reschedule atau penjadwalan ulang yang awalnya hari Senin dipindahkan ke hari Selasa, tepatnya jam 1 sampai dengan selesai. Ready. Before we start, let's pray together. Pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Alhamdulillah, we make a good spirit. Allahu Akbar. Okay. Today, is there someone absent? Who is absent today? No one. Okay. So today's agenda, we are going to make keyakinan kelas, or in English you can say the rules for our class. Okay. So I would like to distribute the paper here. Yeah. You will get one paper, one pocket here. So you need to write one rule. Misalkan seperti apa nih? Misalkan contohnya, tidak boleh datang tepat. Tidak boleh datang terlambat. Seperti itu ya. Bisa? Okay. Or bahasa. You can write in English or bahasa. This one if we have the same. Apa ya? Tidak boleh bilang bapak. Apa ya? Okay. Okay, finish? When you have done, you can put your post-it here on the whiteboard, like this, okay? So let's start from this line, please. Let's go. Let's start with this one. There are many things, but there are the similar ones. So I would like to conclude the rules. There are 4 here. The first one is don't be noisy. Okay. The second one is keep our class clean. The third one is don't say bad words. The fourth one is don't be late. Okay. Do you agree? Yes. Yes.
So if agree, but before, if we are going to talk about keyakinan kelas, it should be with positive sentence. Okay? And if we say that don't be noisy, we need to change into a positive sentence. What is that? Don't be noisy. Berarti apa? Be noisy. Kata-kata dekat. If silent while the teacher is explaining. Okay? Do you agree? Yeah. Alright, nice. Next. The second one, keep our class clean. Do you agree with that one? Yeah. It's already positive sentence, right? Yeah. Alright, the second one. The third one, don't say bad words. Say good words. Say good words. Alright, next. The last one is don't be late. Be disciplined or be on time or be in time. Okay, do you agree with all these rules? Yeah. So there are 4 rules here. So let me ask you about the value of this rule. Okay, the first one, don't be noisy. What is the value? Respect others. Good job. The second one, keep our class clean. What is the value? Cleanliness. Okay, I agree with you. The third one, don't say bad words. Before say good words. It means good job. And the last one is don't be late or be on time. Discipline. Okay, alhamdulillah we have 4 rules here. We hope that our class run well until at the end of the semester. Okay guys, I think it's enough for today's agenda. Any questions? No. If no question, we're gonna close by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qabla majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, I do apologize if there is a mistake from Miss Aika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody put your hands up. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Nur Faiz dari 8 Tunisia. Berdasarkan kesepakatan yang kemarin telah dibuat, itu hal baru bagi saya dan saya harap semoga kedepannya kelas bahasa Inggris akan menjadi lebih kondusif. Tantangan yang saya hadapi ketika penerapan budaya positif di sekolah, yang pertama yaitu mengenai keyakinan kelas, di mana tantangan yang saya hadapi adalah saya menemukan beragamnya keyakinan kelas yang diyakini oleh satu kelas. Solusi dari tantangan yang saya hadapi adalah memberikan pernyataan-pernyataan yang serupa, kemudian didiskusikan kembali kepada murid untuk disepakati keyakinan kelas mana yang akan disepakati bersama.
terima kasih sudah datang ke sini. Bagaimana kabarmu hari ini? Pagi, Miss. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Raisa, saya ingin membicarakan suatu hal yang cukup serius. Saya mendengar dari beberapa siswa bahwa ada insiden mencontek saat ujian nanti. Saya tahu kamu adalah siswa berprestasi dan memiliki integritas. Bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Ya, Miss, saya mengaku saya mencontek kemarin. Saya merasa tertekan dan saya mengeluh. Dan saya takut mengecewakan orang tua saya. Saya menghargai kejujuran Raisa, tidak mudah untuk mengakui kesalahan. Saya mengerti bahwa tekanan bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Namun, penting bagi kita untuk memahami bahwa mencontek adalah tindakan yang salah. Kamu setuju dengan hal tersebut? Ya, Miss, saya tahu itu salah. Saya merasa sangat bersalah setelah melakukannya. Baik, Raisa. Perasaan bersalah adalah tanda bahwa kamu memiliki nilai moral yang kuat. Apa menurutmu alasan utama kamu merasa perlu mencontek kemarin? Saya merasa tidak siap untuk ujian, Miss. Saya tidak cukup belajar karena saya banyak kegiatan khusus dan ekstrakurikuler yang saya ikuti. Saya bisa mengerti bahwa jadwal yang padat bisa membuatmu kewalahan. Tapi mencontek bukanlah solusi yang tepat. Bagaimana menurutmu jika kita mencari jalan lain agar kamu bisa lebih siap untuk ujian tanpa harus mencontek? Saya setuju, Miss. Mungkin saya perlu mengatur waktu belajar saya dengan lebih baik. Itu ide yang bagus, Raisa. Kita bisa buat rencana belajar yang lebih efektif untukmu. Selain itu, bagaimana perasaanmu tentang kejujuran dan integritas dalam belajar? Saya tahu bahwa kejujuran sangat penting, Miss. Saya ingin menjadi siswa yang jujur dan bertanggung jawab. Saya akan fokus pada cara-cara untuk belajar dan berkembang yang harus mencontek. Saya tahu bahwa kejujuran sangat penting. Baik, Raisa, saya percaya kamu bisa melakukannya. Kita akan atur pertemuan rutin untuk membantumu tetap berada di jalur yang benar. Ingat, kesalahan adalah bagian dari belajar. Yang penting adalah bagaimana kita harus bangkit dan memperbaiki diri. Tetap semangat ya, Raisa. Terima kasih, Miss. Saya mau di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Lajarmana dari kelas 9 UPK. Menurut saya menyukai penyelesaian Miss Ayu dalam menyelesaikan masalah yang saya alami. Walaupun saya mencontek pada saat ujian, saya tidak dimarahi oleh Miss Ayu. Akan tetapi saya diberi pengertian dan solusi agar tidak mencontek pada saat ujian lagi. Terima kasih, Miss Ayu. Selamat pagi kakak, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin Miss lihat ketika jam kepanduan teman-teman sedang melakukan short jam. Itu ada kakak yang menilainya. Bisa kakak ceritakan bagaimana kejadiannya? Pada saat itu teman-teman memang telat nih untuk datang ke lapangan dan itu pun disuruh oleh Bu Lilis. Ya, menurut kakak, apakah tindakan itu baik? Tidak, Miss, itu tidak baik. Maafkan kesalahan aku ya, Miss. Ya, baik. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Iya, Miss. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut, bukan? Apakah kamu mau berusaha untuk tidak menghukum? Ya, Miss, alasan saya ingin teman-teman saya disiplin dan saya berusaha untuk tidak menghukum teman-teman seperti push-up atau squat jam. Baik, ketika kamu melihat teman-temanmu short jam kemarin, menurutmu bagaimana perasaanmu? Aku merasa tidak enak, Miss, dengan teman-temanku. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang ada? Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang ada? Iya, Miss. Baik, kedisiplinan itu memanglah hal yang sulit. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Iya, Miss. Bagaimana tindakan yang akan kamu ambil selanjutnya? Saya akan memberikan contoh untuk datang tepat waktu dan memberikan pembinaan kepada teman-teman saya yang datang terlambat tentang pentingnya memiliki kedisiplinan diri. Baik, itu langkah yang baik sekali kakak. Semangat memberikan contoh yang baik untuk teman-temanmu.
Baik, langkah yang baik sekali kakak. Itu adalah langkah yang tepat. Semangat memberikan contoh untuk teman-temanmu. Baik Miss, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka. Terima kasih atas penyelesaiannya. Saya hanya didiskusikan dan tidak dibentak oleh Miss Aika. Terima kasih atas penyelesaiannya Miss Aika. Kemudian tantangan yang saya hadapi ketika penerapan 5 posisi kontrol itu yaitu saya terus berusaha untuk menjadi atau berada di posisi manajer. Tantangan yang saya hadapi, saya menemukan beragam murid dengan berbagai karakteristik yang unik, di mana saya harus memiliki kesabaran yang tinggi. Walaupun saat ini saya masih mencari solusi-solusi terbaik untuk menghadapi tantangan dari karakteristik siswa yang beragam. Refleksi dari penerapan aksi nyata pada modul 1.4 membuat saya yakin bahwasanya kami guru dapat bersinergi bersama untuk membangun budaya positif di sekolah kami. Kemudian perasaan saya sangat tercerahkan dengan adanya aksi nyata dari modul 1.4 ini. Karena saya dapat menerapkan, selain saya tahu konsep, tapi saya dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan di kemudian hari yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini saya buat pada tahun ajaran baru dan juga hingga tahun ajaran akhir. Kemudian yang kedua yaitu saya tetap akan berusaha untuk mencapai posisi manajer, di mana saya akan mengaplikasikan segitiga restitusi pada kehidupan yang ada di lingkungan sekolah saya. Dan yang ketiga yaitu saya tidak akan menghakimi siswa karena saya akan melihat kepada 5 kebutuhan dasar manusia yang telah dijelaskan pada modul 1 ini. Terima kasih, semoga dari penerapan aksi nyata modul 1.4 saya ini dapat diambil manfaatnya. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.